Kata Allah, Allah memberikan bayangan kepada kita di dalam ayat yang ke-257 tersebut, Allahu waliyul ladzina amanu, bahwa Allah adalah pelindung bagi orang yang beriman. Allah adalah pelindung, Allah adalah walinya bagi orang yang beriman. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan ataupun yang dinamakan dengan kekafiran kepada cahaya keimanan. Dan Allah dan orang-orang yang kafir, maka pelindung-pelindung mereka adalah syaitan. Masyiral muslimin, pada pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka di dalam ayat yang ke-257 tersebut, di sana telah dijelaskan bahwa secara mufradat dikatakan di situ Allahu waliyun. Nah, ayat ini merupakan terdiri daripada beberapa kalimat yang dapat ditafsirkan satu persatu untuk memudahkan pemahaman dalam kandungan ayat itu sendiri. Seperti Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu, dalam maksudnya itu adalah bahwa kalimat ini bahwa Allah itu senantiasa dekat dengan orang-orang yang beriman, sehingga Allah akan langsung memberikan bantuan, Allah akan langsung memberikan pertolongan, bimbingan, serta memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka menurut Muhammad Abduh, tak seorang pun yang menjadi wali dan penguasa orang-orang yang beriman kecuali hanya Allah. Hal ini bisa terjadi karena orang yang beriman bisa menggunakan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, seperti panca indera, akal, agama, di dalam menangkal segala kekaburan dan kebimbangan yang senantiasa ditutupi oleh syaitan. Dengan menggunakan kekuatan-kekuatan ilahi, dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah yang ada di dalam hatinya, orang yang mukmin mampu menangkis segala kegelapan dengan kilauan cahaya kebenaran, dan pada akhirnya mampu keluar daripada kegelapan itu sendiri. Masyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat bergabung kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Safri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak walau sedang ada urusan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz telah ikut bergabung dengan kita malam ini. Semoga Allah memberikan hidayah dan tambahan ilmu dalam program kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang jelas program kita ini adalah program untuk kita berbincang-bincang, saling mengingatkan bahwa Allah telah banyak memberikan pedoman kepada kita di dalam Al-Quran. Allah senantiasa mengingatkan kita. Semoga dengan peringatan demi peringatan yang Allah berikan, menambah dan menjadikan kita menjadi orang-orang ataupun hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, masyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dikatakan tadi Allahu waliyun, Allah adalah penolong. Wali, kalau kita berbicara seorang wali ataupun kata-kata wali di dalam istilah kehidupan sehari-hari, yang namanya wali adalah seseorang yang telah ditentukan ataupun diutus oleh seseorang yang ditunjuk untuk menguasai ataupun menjadi orang yang bertanggung jawab atas seseorang orang yang lainnya. Halnya seperti walinya seorang anak adalah bapak. Berarti bapak ini adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada seorang anak. Nah, tentu otomatis yang namanya orang yang bertanggung jawab takkan pernah mengabaikan dan takkan pernah menjalankan tanggung jawabnya hanya dengan sekedar ataupun dengan jalan sia-sia.
Maka di sini dapat kita pahami bahwa Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini perlu kita catat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah, para pendengar Rakan Batra yang dimuliakan oleh Allah. Kita mempunyai satu keyakinan dalam hati bahwa kita memohon dan meminta kepada Allah. Kita ini mengharapkan kepada Allah. Waalaikumsalam Bapak Kiki, Bang Kiki. Alhamdulillah bergabung dengan kita malam berbahagia ini. Oke, kita katakan bahwa kita sangat butuh kepada Allah, ataupun kita mengharap dan meminta, berdoa kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, namun apakah keyakinan kita tersebut yang tanpa kita buktikan dengan sesuatu keyakinan kita tadi dengan perbuatan, apakah ini memadah atau cukup hanya kita jadikan sebagai hal dan perkara untuk kita meminta? Jadi ibaratkan ataupun bagaikan umpamanya gini. Datang seorang anak perempuan menghadap kepada bapaknya, di mana si anak perempuan ini meminta kepada bapaknya, dikarenakan ini pada ceritanya si anak ini udah berpisah dengan bapak, seorang bapak langsung. Datang si anak menghadap kepada bapaknya ataupun dicarinya bapaknya dengan tujuan minta tolong dan menyampaikan hajat bahwa Pak, saya mau nikah. Jadi karena bapak tua saya, maka saya berharap bapak sebagai wali saya untuk bisa menikahkan saya. Nah, di arti-arti kita meminta. Nah, dikala dan di saat kita meminta tadi, sementara di dalam kenyataan, dalam kesehari-harian kita tak pernah peduli. Kita tak pernah acuh kepada orang tua kita itu sendiri. Nah, ini lain halnya ceritanya. Jangan kita gambarkan cerita si bapak itu sendiri yang salah, tidak pernah peduli kepada anak ini di luar konteks tersebut. Nah, si anak tak pernah acuh kepada orang tuanya, tak pernah berkabar berita kepada orang tuanya, tak pernah mau tahu dengan orang tuanya. Malahan si anak ini suka melawan kepada orang tuanya. Orang tua dimaki-makinya. Begitu butuh dengan bapaknya, dia datang meminta kepada bapaknya untuk dinikahkan. Nah, pertanyaan secara logika, kalau dengan kejadian ataupun peristiwa seperti itu, ini pada umumnya apakah si bapak spontanitas akan memberikan jawaban kesanggupan ataupun mengiyakan dari permintaan anak ini tadi? Tentu kita yakin jawaban si bapak pada saat itu, walaupun dengan berbagai alasan ataupun alasan-alasan yang diperbuat oleh alasan yang dicari dan diminta oleh si bapak tersebut dengan alasan yang logika ataupun masuk akal atau dengan berbagai-bagai alasan, yang pasti bahwa si bapak ini beralasan dengan hal yang demikian dikarenakan ketidakmauannya untuk mengabulkan
permintaan dan permohonan dari si anak. Nah, ma'asyiral muslimin, sidang para pendengar Rakat Patra yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini terjadi? Dikarenakan yang dilakukan oleh si anak tersebut adalah suatu pekerjaan atau hal dan perkara yang selalu bertentangan dengan si bapaknya tadi. Maka oleh karena itulah si bapak ini menolak. Nah, begitulah kita dengan Allah. Kita sudah tahu, sudah yakin, sudah tahu pasti nih bahwa Allah lah yang akan memberikan kita. Allah lah yang akan menolong kita. Allah yang membuka rezeki kepada kita. Allah lah yang menentukan kita senang ataupun tidaknya. Allah lah yang ini, Allah lah yang itu. Kita yakin, beriman, sangat-sangat beriman. Buktinya kalau kita dikatakan orang tak beriman oleh orang lain, mungkin kita marah. Namun pada satu sisi, dalam kesehari-harian kita senantiasa melanggar, senantiasa berbuat sesuatu hal. Kita ibaratkan, kita perumpamaan dengan bapak dengan anak tadi, senantiasa dalam kesehari-harian berbuat hal dan perkara yang menyinggung perasaan ataupun menyakitkan si bapaknya. Begitu juga kita ya tadi senantiasa dalam kesehari-harian menyinggung perasaan ataupun menyakitkan hati dari Allah yang kita yakini sebagai Sang Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha Perkasa. Nah, tentu otomatis apapun yang kita harapkan dari Allah, kita mengharap karena rezeki, diberikan kelapangan, diberikan ini, pun kalau datang, pun kalau sampai, mungkin kemungkinan akan disampaikan dan dikabulkan oleh Allah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun yang akan datang. Bukan spontanitas. Nah, tentu secara manusiawi kita kecewa. Nah, bagaimana harus kita menyikapi agar kekecewaan tidak terjadi, timbul di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Nah, sebagai konsep yang telah ditetapkan di dalam ayat ini tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Untuk dapat kita pahami bahwa Allah tersebut akan senantiasa menjadi penolong terhadap orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Beriman di dalam artian apa? Mereka beriman dan menggunakan kekuatan ilahi yang ada di dalam hatinya untuk melaksanakan dan melakukan segala perintah yang telah Allah tetapkan. Maka pada saat itu juga Allah, dikala dan di saat manusia tadi sudah berkeyakinan dia bahwa Allah lah yang akan memberikan bantuan kepada dirinya, maka pada saat itu Allah mengeluarkan mereka, orang yang beriman tadi, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya kemenangan dan keimanan dengan petunjuk dan taufik yang telah Allah. Mereka mampu keluar daripada kegelapan kekufuran, maksiat, kekaburan, kebimbangan, hingga segala kelemahan menuju cahaya iman, ketaatan, dan hingga dia keyakinan, hingga cahaya kekuatan yang jelas, sangat-sangat jelas datang secara nyata kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar pun Anda berada, dan lalu ini ayat kemarin alhamdulillah sudah kita sedikit kupaskan dan sedikit kita di mana dan kesimpulannya bahwa hikmah yang terkandung di dalam ayat ini yaitu setelah kita
secara cermat